Apa maksudmu? Kau seorang manusia lagi? Natalie menghela nafas. Dia kemudian duduk di sampingnya dan merentangkan kakinya. Dari saat Justin mengkhianatimu, kau sudah menghadapi dunia dengan dingin. Terlepas dari bos besar, kau telah memasang dinding terhadap semua orang dan telah berusaha tanpa henti untuk memegang segala sesuatu di telapak tanganmu. Meskipun aku cukup suka melihatmu seperti itu, sebagai seorang teman, aku merasa kau menggenggam terlalu banyak. Seberapa baik melihatmu seperti sekarang ini, Ham? Alexa harus mengakui, semua ini karena kepercayaan dari statusnya yang tinggi. Selain itu, juga karena rasa aman yang dia rasakan dari bergabung dengan Mandala. Kakak, kau masih belum menghubungi manajerku? Jennifer mengatakan padaku bahwa manajermu akan langsung menemui kita di wawancara Excalibur besok. Natalie menjawab dengan santai, sepertinya dia sudah mengerjakan sesuatu di Australia. Alexa bersandar di bahu Natalie siap untuk tidur siang ketika tiba-tiba keributan besar meletus di belakang mereka. Natalie berdiri untuk melihat sebelum menjelaskan kepada Alexa, ini model Star King, Alena. Mendengar nama Star King, mata Alexa tiba-tiba terbuka ketika dia duduk tegak. Saat dia menyaksikan model bernama Alena memasuki ruang tunggu VIP, mata mereka bertemu sebentar sebelum Alexa berpaling. Tidak seperti Alexa, selain dari pengawal, asisten dan manajer, Alena juga ditemani oleh tim yang terdiri dari 7-8 penata rias. Melihat Alexa tidak bepergian dengan tim besar, mereka menganggap statusnya di Mandala tidak terlalu penting. Seorang model yang sebelumnya telah dimasukkan daftar hitam oleh Star King, apakah dia pikir dia akan berhasil dengan pergi ke agensi yang hebat? Tampaknya Star King dijamin dukungan Excalibur. Masih terlalu dini untuk membuat asumsi. Natalie menyaksikan Alexa berbicara dengan tenang, dia menyukai kepercayaan profesionalnya. Alexa ingat kata-kata Ayu Gani, setiap kali Mandala dan Star King berkompetisi untuk mendapatkan pekerjaan, Mandala tidak pernah kalah. Jadi, dia juga tidak punya alasan untuk membiarkan Star King menang kali ini. Terutama sejak Star King telah memasukkannya ke daftar hitam selama bertahun-tahun. Orang-orang Alena awalnya ingin menggertak Alexa ketika mereka mencoba untuk mengambil semua kursi di sekitarnya. Tapi, pengawal Alexa segera muncul dari pintu masuk, 4 pengawal kelas atas Amerika berdiri di belakangnya. Alexa tidak menonjolkan diri, tetapi itu tidak berarti dia mudah digertak. Alena dan asistennya memandang Alexa. Mereka tidak lagi berani memprovokasi Alexa, ketika mereka mengambil beberapa langkah ke belakang dan mengepalkan gigi mereka. Kekuatan gabungan Star King, tentu saja, tidak sebanding dengan Mandala. Tapi, mereka adalah agen yang berspesialisasi dalam model pelatihan. Satu waktu, Star King juga merupakan impian Alexa. Tapi sekarang, dia merasa menang melawan Star King, lebih berarti daripada bergabung dengan mereka. Sementara itu, Kenzie berangkat dalam penerbangannya ke Korea. Tetapi ketika dia meninggalkan Mandala, Gilang segera berlari dan menghentikannya. Tuan, ada masalah dengan kolaborasi Tino. Tuan, ada telepon. Gilang menyerahkan telepon. Ini adalah proyek yang telah mereka investasikan ratusan juta dolar. Kenzie melirik jamnya sebelum meraih telepon dari tangan Gilang. Namun, masalah itu tidak bisa diselesaikan melalui telepon. Karena Mandala telah berinvestasi dalam proyek dan masalah telah terjadi, mereka diharuskan untuk bertemu muka untuk berdiskusi. Kenzie menimbang pentingnya sejenak sebelum kembali ke Gilang. Saat dia berjalan, dia menginstruksikan Gilang, suruh Jennifer untuk segera terbang ke Korea dan membantu Alexa mengamankan dukungan Excalibur Key. Tapi, Excalibur Key adalah salah satu di antara 10 produk mewah teratas. Bantuan Jennifer tidak akan cukup. Gilang mengikuti di belakang Kenzie dengan cemas. Ini hanya salah satu masalah yang akan dihadapi Alexa,
setelah bergabung dengan Mandala. Jika Kenzie akan menemani Alexa setiap saat, hal-hal yang akan membuat ia menyerah tidak akan sederhana, dia harus membuat banyak pengorbanan. Tapi, Alexa sudah berada di bawah agensinya. Tidak peduli siapa dia harus menyerahkannya, dia tidak merasa benar-benar nyaman. Jika mereka tidak bisa mengamankannya, katakan padanya untuk meneleponku. Setelah menerima instruksinya, Gilang segera turun untuk menyampaikan pesan kepada Jennifer. Jennifer segera menyelesaikan jadwalnya dan bergegas menuju Australia, 1 jam di belakang Alexa. Setelah penerbangan 1 jam, Alexa akhirnya tiba di Korea pukul 1 siang waktu setempat. Natalie menyeret kopernya yang besar dan mengikuti Alexa. Kehangatan sinar matahari menyinari tubuh mereka membuat suasana hati mereka baik. Tidak lama kemudian, mereka tiba di hotel yang dikelola oleh agensi. Natalie segera memanggil Gilang untuk bertanya seperti apa jadwalnya dan untuk mendapatkan informasi terbaru tentang manajer. Tapi, saat Gilang memegang telepon, dia melirik Kenzie yang saat ini sedang dalam pertemuan dengan Tino. Dia meyakinkannya, jadwal telah dikirim ke email nyonya. Adapun manajernya, dia sedang dalam perjalanan. Aku sedang rapat, jadi aku tidak bisa bicara terlalu banyak. Natalie meletakkan teleponnya dan tiba-tiba merasa sedikit bingung. Alexa sudah memulai pekerjaannya, namun dia masih tidak tahu siapa manajernya. Bagaimana mereka bisa bekerja sama? Alexa duduk dengan tidak nyaman di tepi tempat tidur. Melihat Natalie mengerutkan alisnya, dia secara alami bertanya, "Kenapa? Siapa manajermu ini? Kenapa dia begitu misterius?" Alexa menahan rasa tidak nyaman di perutnya saat dia bersandar di tempat tidur dan membalik-balik informasi Excalibur Key. Melihat ekspresi pucat di wajahnya, Natalie tidak bisa tidak meletakkan tangannya di pinggulnya dan bertanya dengan khawatir, "Bisakah kau tetap bekerja seperti ini?" "Aku baik-baik saja," jawab Alexa sambil memegangi perutnya yang panas. "Mulai sekarang, biarkan bos yang mengontrolmu. Jika kau tidak bisa minum maka jangan minum." "Apakah bos memberimu sup peredam mabuk?" Aku punya beberapa begitu aku bangun." Alexa mengangguk. "Alexa, ini adalah pekerjaan pertamamu sejak bergabung dengan Mandala. Selain itu, kau akan bersaing dengan Star King. Meskipun aku tidak ingin menekanmu, aku yakin kau tahu betapa pentingnya pengesahan ini untukmu." "Aku tahu apa yang kulakukan," Alexa mengangguk dengan lembut. "Kalau begitu, istirahatlah sebentar. Aku akan memeriksa jadwalnya." Natalie mengeluarkan laptopnya dan membiarkan Alexa beristirahat. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perbedaan waktu sebelum dia langsung bekerja. Wawancara dijadwalkan pukul 15 pada hari berikutnya. Natalie melihat rincian wawancara sebelum berbalik untuk melihat ekspresi tidur Alexa yang tidak nyaman. Natalie sangat mengkhawatirkannya. Jika Kenzie tahu betapa hancur hatinya dia. Alexa juga menyadari bahwa kondisinya saat ini tidak baik. Mulai sekarang, dia harus menghindari minum agar tidak menyebabkan penderitaannya sendiri. 1 jam kemudian, Jennifer juga tiba di hotel yang dikelola oleh agensi dan menemukan kamar Alexa. Melihat Jennifer muncul, Natalie mengira dia adalah manajer Alexa. Dia memiliki kesan yang baik tentang wanita ini. Tapi, jika dia benar-benar manajer Alexa, kenapa Gilang tetap menggantungnya? Jennifer mengambil alih pekerjaan setengah jalan, dan mengerti bahwa Alexa dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa. Excalibur Key adalah brand perhiasan internasional, menjadi juru bicara bukanlah tugas yang mudah. Jennifer menoleh untuk melihat Alexa yang sedang berbaring di tempat tidur. Namun pada saat ini, Alexa tiba-tiba berbalik dan mulai muntah. Jennifer dan Natalie sangat takut sehingga wajah mereka segera menjadi pucat. Mereka segera mengirimnya ke rumah sakit di Korea.
Setelah menemui dokter, kondisinya kurang lebih stabil. Dia tidak menghilangkan keracunan alkoholnya sebelum naik ke penerbangan yang begitu panjang. Tentu saja perutnya kesal. Kalau begitu, kapan dia akan pulih sepenuhnya? Natalie bertanya kepada dokter dalam bahasa Inggris. Dia perlu istirahat di tempat tidur selama 2 hari. Beristirahat di tempat tidur, itu berarti dia tidak akan dapat menghadiri wawancara pada hari berikutnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.